نوينا وفي ساعة هذا المبارك وفي هذا المسجد المبارك أن الله ينفعنا من أسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا أن الله يتقبل ما نوينا وما أهلنا وآباءنا وأسلافنا الصالحين الله يتقبل نياتنا وعلى هذا النية وكل نية صالحة جامعة شاملة خير الدنيا والآخرة ثم إلى رسول صاحب المؤلف هذا الكتاب أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk daripada pujian yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk mentelaah beberapa hukum-hukum dan syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, Allah memanjangkan umur kita sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna, memberikan kepada kita sehat walafiat sehingga tidak ada satu dari puasa pun yang insya Allah kita tinggalkan. Tinggal adalah keimanan yang ada nafsu yang liar yang menggiring kita untuk bisa melakukan kebaikan ataupun tidak. Walhamdulillah, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan dan telah mengeluarkan zakatul fitrah, berarti Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar mensucikan diri kita insyaallah dari segala bentuk dosa, maupun dosa zahir ataupun batin. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni juga dosa-dosa kita antara kita dengan hamba-hambanya yang sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga bisa dikatakan bahwa orang yang keluar dari bulan Ramadan dan memasuki bulan Syawal, insyaallah dia telah benar-benar suci bersih secara batin. Dan kita akan membahas di sini setelah kita suci secara batin karena kita mengerjakan puasa Ramadan dengan penuh hikmah, dengan penuh antusias. Kita akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan tentang pembersihan diri kita secara zahir. Dan kita sudah bahas beberapa hal di antara hal tersebut. Yang kemarin kita bahas yaitu adalah masalah rambut, kumis, begitu pula jenggot atau jambang. Itu sudah kita pernah bahas kemarin panjang lebar, bagaimana tata cara membersihkannya dan apa yang dianjurkan di dalam dua rambut yang ada di dalam diri kita. Sekarang kita akan membahas salah satu di antara hal-hal yang perlu untuk dibersihkan pada diri kita, yaitu adalah kuku kita. Membersihkan kuku. Hukumnya daripada membersihkan kuku sunnah. Membersihkan tangan kita,
menggunting kuku kita adalah hukumnya sunnah, karena hal tersebut termasuk sesuatu yang diwariskan oleh Nabi Allah Ibrahim terhadap diri kita. Subhanallah, Allah Maha Agung dan Nabi yang rahmat. Ketika kita membersihkan kuku kita, membersihkan diri kita, itu pun Allah memberikan hikmah. Jadi tidak gratisan. Sudah kita lihat diri kita bersih, Allah pun plus memberikan, melipat gandakan dengan pahala. Yang pertama, pahala yang bisa kita dapatkan dari membersihkan kuku tersebut adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Beliau mengatakan, "Qassu adhafirakum fa inna asyaitana yajri ma bainal lahmi wad-dhufri." Guntinglah, potonglah kuku-kuku kalian, karena sesungguhnya, kata Nabi, syaitan tersebut bergelantungan berada di antara kuku dengan daging. Jadi perhatian, itu orang yang kukunya panjang, di situ tempatnya syaitan, plus kotor lagi. Kalau makan itu, kalau dia sakit perut setelah makan karena tidak membersihkan kukunya, jangan disalahkan, syaitannya juga ikut masuk. Akhirnya lambung kita, usus kita sama syaitan digaruk-garuk. Oleh karena itu, kata Nabi Muhammad SAW, tempatnya syaitan berteduh di dalam diri kita, yaitu adalah di tempat ketika kuku kita tidak dipotong. Dan untuk membersihkan kuku tersebut, memotong kuku tersebut dengan alat apapun. Mau pakai pisau boleh, mau pakai, sekarang lebih enak, gunting kuku juga boleh, ataupun pakai gunting biasa. Tapi jangan dengan gigi. Sebagian orang kan motong kukunya kalau nganggur, giginya itu digini, potong sama dia pakai gigi ini. Hal tersebut adalah hukumnya, yang pertama adalah makruh, dan hal itu menyebabkan kefagiran. Semua ada hikmahnya itu. Nek pasari sepi gara-gara gini ya termasuk. Ya. Makanya jangan terbiasa memotong kuku kita dengan gigi kita. Potonglah kuku dengan gunting kuku ataupun dengan gunting biasa. Dan tata cara dari memotong kuku tersebut dan kapan memotongnya, para ulama membahas dan mengatakan bahwa afdalnya orang memotong kuku yaitu adalah pada hari Senin atau Kamis atau subuh hari Jumat. Subuh maksudnya pagi. Senin 1 hari penuh, Kamis 1 hari penuh, begitu pula pagi hari Jumatan. Lebih baik lagi kalau sebelum berangkat Jumatan, supaya bersih. Jangan sampai kita berangkat Jumatan baunya Masya Allah. Makanya itu kalau mau Jumatan itu disunahkan mandi, supaya nanti kalau masuk masjid, jamaah masjid, makmum mau masjid, mau dekat dengan dia. Jangan sampai sholat sebelah orang itu tidak kuat kita, tidak menambah khusyuk tapi menambah sumpek.
mampu nih gak enak. Nah, oleh karena itu adalah sunnah dibersihkan hari Senin atau hari Kamis atau pagi hari Jumat. Dan diriwayatkan dari Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi rahimahullah, beliau menganjurkan untuk memotong kuku pada hari Jumat setelah sholat asar. Beliau menganjurkan untuk, dan beliau mengerjakannya hari Jumat setelah sholat asar, karena diriwayatkan bahwa barang siapa yang memotong kuku pada hari Jumat setelah sholat asar, maka Allah akan mengampuni dosanya 40 hari. Allah Subhanahu wa ta'ala ini karimnya Masya Allah ya, Maha Pemurah. Kamu mengerjakan ini tak kasih begini, kamu mengerjakan ini tak kasih begini. Padahal itu adalah untuk kemaslahatan diri kita, yang sekiranya orang yang berakal pun bakal berpikir memotong kuku adalah sesuatu yang dianjurkan, walaupun syariat tidak memerintahkan. Tapi syariat memerintahkan, menganjurkan, plus melipat gandakan daripada pahala. Untuk tata cara memotong kuku yang ada di dalam diri kita ada dua. Kuku yang ada di tangan dan yang ada di kaki. Jadi kuku kita yang ada di tangan dengan yang ada di kaki. Nah, para ulama mereka menyebutkan bahwa untuk membersihkan kuku itu terjadi perselisihan di antara mereka bagaimana tata caranya. Yang pertama Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan hendaklah afdalnya bagi seseorang yang ingin memotong kuku, hendaklah dimulai dengan jari telunjuk yang sebelah kanan, kemudian diteruskan beruntun kepada jari tengah, kemudian jari manis yang sebelah kanan ini, kemudian jari kelingking ya. Jentik nih bahasa Jawa ya. Kemudian yang sebelah kiri dimulai dengan kelingking ini, kemudian jari manis, kemudian yang tengah, kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jari jempol ya. Kemudian baru yang terakhir adalah ibu jari dari tangan kanan. Jadi seakan-akan Imam Nawawi mengatakan dari sini ke sini ke sini ke sini, kemudian ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini, baru terakhir ini. Jadi adalah itu yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Enggak. Imam Nawawi mengatakan begini, ini maaf ya keliru tadi. Yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, kemudian baru ini. Ya. Kemudian yang sebelah kiri dari sini, dari jari jentiknya ini, kemudian jari manis, kemudian yang tengah, kemudian jari telunjuk, kemudian baru ibu jari. Jadi tertibnya begini kata Imam Nawawi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adapun kata Imam Al-Ghazali rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu ardah, beliau mengatakan bahwa
cara untuk menggunting jari kuku yang ada di jari adalah seperti yang saya sebutkan pertama. Dari sini, kemudian sini, kemudian sini, kemudian sini, dari sini, sini, baru yang terakhir yang ke-10 adalah ibu jari yang sebelah kanan. Dan menurut Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, terserah mau ikut yang mana juga boleh kok. Tapi khusus dari tata cara yang diajarkan oleh Imam Ahmad, beliau menganjurkan untuk memotong dengan cara memisah-misah. Yang pertama, dimulai yang sebelah kanan dengan khinsir, jari kelingking. Kemudian tengah, jari yang paling panjang tengah. Kemudian adalah ibu jarinya. Setelah itu jari manis, kemudian jari telunjuk. Ya, ini mulai ini, kemudian ini, yang ketiga, yang keempat dari sini, yang kelima ke sini. Dan yang kiri kata beliau mulai dari sini, kemudian sini, kemudian sini, ya, kemudian sini, kemudian sini. Jadi dipisah-pisah. Ibu jari, kemudian jari yang tengah, kemudian jari yang paling ini tadi, jari kelingking jentik ini tadi, kemudian jari telunjuk, kemudian baru jari manis. Itu yang kiri. Kenapa? Kata Imam Ahmad, diriwayatkan di dalam hadis sanaduhu dhaif, yaitu Rasulullah pernah mengatakan man gassa adfarahu mukhalifan lam yara fi ainihi ramada. Barang siapa yang memotong jarinya dalam bentuk terpisah-pisah seperti yang diajarkan, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, maka insyaallah akan memberikan faedah bahwa matanya tidak bakal terkena sakit mata. Wah, ada faedahnya, Masya Allah. Tidak gratis loh itu. Makanya jadi kalau menurut hadis ini lebih afdal kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Adapun yang kaki, yang kaki, maka disunnahkan untuk memotong dimulai dari jentik kaki yang sebelah kanan, kemudian merata mengarah ke kiri, ke kiri terus sampai akhirnya adalah jentik kaki yang sebelah kiri. Jadi kalau model begini kakinya ya, dimulai dari begini, kemudian begini, jadi merata, enggak pakai dibolak-balik, enggak. Mulai dari sebelah kanan yang paling ujung dan diakhiri sebelah kiri yang paling ujung. Dan dianjurkan, disunnahkan ketika setelah memotong kukunya, disunnahkan untuk membasuh kukunya tersebut. Maknanya apa? Bekasnya itu, jadi setelah kita memotong kuku, tangan kita basuh. Dari mulai yang kiri, yang kanan, dari mulai yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian kaki keduanya. Kenapa? Ya, jangan dibiarkan begitu, enggak.
Karena ada yang mengatakan bahwa orang yang menggaruk anggota badannya setelah dia memotong kuku dan sebelum membasuhnya bisa menyebabkan baros, belang. Betul ataupun tidak, ada yang mengatakan begitu. Bukan hadis. Tapi kalau tidak percaya silakan mencoba aja. Mencoba jangan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Kalau benar-benar baros bisa saya jadikan contoh ketika saya ngajar. Ada itu orang yang tapi lebih afdal dibersihkan. Itu pun lebih ahsan. Kenapa? Karena kalau sudah dipotong kukunya itu biasanya kasar. Kalau dikasih air dia justru. Nah, kuku ini kuku yang ada di dalam diri kita. Ya. Ini adalah salah satu di antara peninggalan kakek kita Nabi Adam ketika beliau berada di surga. Karena diriwayatkan oleh orang-orang ahli tafsir bahwa dulu Nabi Adam sebelum diturunkan dari surga, bentuk kulit beliau modelnya seperti kuku ini. Bagus. Kuku ini bagus, kuat. Kalaupun kena panas pun tidak langsung bakar. Bukan seperti kulit ini. Tapi ketika Nabi Allah Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah merubah kulit daripada beliau dan disisakan sedikit saja dari kuku ini. Oleh karena itu dikatakan bahwa barang siapa yang dalam keadaan tertawa terbahak-bahak, hendaklah dia melihat kukunya, ya, untuk mengingat kejadian yang terjadi kepada Nabi Adam. Insya Allah tertawanya bakal berhenti. Jadi kalau dia dalam keadaan ketawa, lihat kukunya, ketawa terbahak-bahak, kan tidak bagus. Lihat kukunya, insya Allah dia bakal berhenti daripada tertawanya, untuk mengingat Nabi Allah Adam apa yang telah terjadi. Adapun selain waktu dan selain tata cara yang disebutkan oleh ulama, seperti contohnya ada orang, saya tidak mau atau males untuk memotong kuku hari Senin atau hari Kamis ataupun hari Jumat, karena memang dia itu mempunyai waktu amburadul. Kan ada orang itu amburadul, kalau urusan syughulnya tepat waktu dia. Kalau urusan agama, pokoknya tak perlu, pokoknya disuruh untuk memotong kuku hari Senin tidak bisa, Jumat tidak bisa, saya inget ataupun tiap hari, ya. Maka kalau di selain hari Senin, selain hari Kamis, dan selain hari Jumat, itu adalah khilaful afdal, menyalahi sunnah. Dan bahkan walaupun tidak ada sanad yang jelas menjelaskan bahwa memotong kuku di selain 3 hari tersebut adalah menyebabkan sesuatu, tetapi
Sebagian daripada ulama mengatakan bahwa memotong kuku di hari-hari tertentu itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak disenangi datang. Contohnya, memotong kuku hari Sabtu. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa menyebabkan kefagiran. Ya kalau tidak percaya dicoba aja, tidak apa-apa. Kalau tahu-tahu tiba pasarnya tambah turun, oh berarti sawah. Kemudian kalau hari Minggu bisa menghilangkan kebarokahan. Hari Senin bagus, hari Selasa bisa menyebabkan kebinasaan. Hari Rabu menyebabkan akhlak dan perangai orang tersebut menjadi lebih buruk. Tambah down akhlak, sudah kita krisis akhlak, hari Rabu lagi motong. Ini sebagian ulama ya, kalau mengatakan ini jadi bisa menyebabkan orang tersebut akhlaknya tambah buruk. Kalau hari Kamis bikin kaya. Oh ya, katanya. Kalau hari Kamis bikin kaya. Kalau hari Jumat itu adalah ajaran daripada Nabi Muhammad SAW, menambah, insyaallah bisa membuat orang tersebut bertambah sabar dan memberikan motivasi lebih dalam mencari ilmu, tambah semangat cari ilmu. Kalau hari kalau level kita mungkin kita lebih memilih hari Kamis ya. Ya, pokoknya yang bikin ada ceritanya suknya tambah rame, ya itu paling yang dikerjakan. Dan ada sebagian daripada hadis yang sanadnya dhaif mengatakan bahwa memotong kuku hari Rebuh bisa menyebabkan baros, belang. Pernah diriwayatkan bahwa ada seorang ulama, ulama. Dia mendengar hadis ini dan dia mengatakan, apa ini hadis? Ini hadis adalah sanadnya dhaif, lemah ini. Saya tidak percaya. Kemudian dia sengaja dan menentang hadis tersebut dan selalu memotong kukunya setiap hari Rebu. Orang alim tapi menentang daripada satu hadis dengan sanad dhaif. Akhirnya si orang alim tersebut benar-benar terkena penyakit belang. Kaget dia, bingung dia. Wah, saya terkena dosa besar ini. Karena apa yang dikatakan dalam hadis tersebut kok benar-benar terjadi. Sehingga dia malu kepada murid-muridnya. Berapa hari tidak keluar. Takut, malu. Akhirnya malamnya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengadu, ya Rasulullah, saya terkena penyakit belang ini ya Rasulullah. Karena hadis yang telah diriwayatkan. Kemudian kata Nabi, apakah kau tahu bahwa ini tadi adalah suatu yang dilarang menurut daripada sabdaku? Kok ente masih kerja? Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sanadnya adalah dhaif. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ama yakfika
ama yakfika qauluhu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak cukup kepadamu di situ disebutkan qala Rasulullah bersabda, au ruwiya 'anin Nabi, diriwayatkan dari Rasulullah. Sanadnya tidak ada urusan. Nah, ini adalah untuk supaya lebih kita hati-hati di dalam beberapa hadis-hadis yang mempunyai sanad dhaif. Jangan terlalu meremehkan. Kalau di dalam hukum mungkin tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu menentang. Kayak sebagian golongan itu. Ada di antara mereka kalau wah ini dhaif ini, sudah tidak dipakai sudah. Dan dilecehkan daripada hadis tersebut. Kalaupun kita tidak memakai hadis itu, tapi kita harus menghormati bahwa hal tersebut disebutkan nama Nabi Muhammad. Kembali kita ke dalam pembahasan, yaitu adalah pembahasan bagaimana tata cara untuk memotong kuku dan kapan daripada waktunya. Ini adalah sekilas ya, dari riwayat yang menjelaskan tentang kesunahan untuk memotong kuku. Mudah-mudahan ya bisa untuk diamalkan dan dikerjakan. Sebetulnya nanti insya Allah di akhir mungkin saya sebutkan, karena berbentuk bukan hanya kuku ya, kuku, rambut ya, itu adalah hal-hal yang terbuat atau terbekas daripada diri kita yang disunahkan untuk dipendam di dalam tanah. Oh, jangan ya. Nanti kalau ditarik, soalnya apa? Karena nanti di hari kiamat al-fadlat yang model begini, sisa-sisa yang ada di dalam diri kita itu nanti sama Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diriwayatkan di dalam hadis sanadnya dhaif, dikembalikan lagi oleh Allah di belakang kita. Nanti menuntut kepada diri kita. Ya. Menuntut kepada diri kita, diletakkan di mana? Mereka menuntut, ya Allah, ini sudah dikasih kuku, dikasih rambut, kata si rambut tersebut dan kuku-kuku yang kita potong, kita taruh di tempat yang bukan semestinya. Sudah dikasih nikmat, tapi dia tadi tidak membalas nikmat. Maka disunahkan untuk dipendam. Sunnah, kalaupun mau dibuang di WC itu adalah khilafus sunnah, menyalahi kesunahan, ataupun khilaful afdal, menyalahi daripada keafdalan. Adapun memotong kuku ya atau rambut dalam keadaan hadas besar, jadi dia dalam keadaan hadas besar, kira-kira boleh atau tidak memotong kuku ataupun rambut? Para ulama ahli fikih kamitsali Imam An-Nawawi, mereka mengatakan adalah hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Sedangkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan adalah hukumnya haram. Karena sebab apa? Karena sebab yang dikatakan oleh dalam hadis yang sanadnya dhaif yang saya sebutkan tadi, bahwa rambut kita ataupun kuku kita yang kita potong dalam keadaan junub nanti bakal menuntut diri kita di hari kiamat. Mau pakai yang mana, Imam Nawawi, Imam Ghazali, terserah. Tetapi mana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, ikutilah. Itu tadi adalah pendapat ulama. Bukan mana yang paling enak.
Ya. Kalau kita kan biasanya sing gampang sing ndi? Soro wis gak wis. Yang lebih afdal, mana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya, itu yang kita kerjakan lebih afdal. Karena ulama fikih itu adalah ulama yang menghukumi secara zahir daripada dalil. Zahir dalil mengatakan apa, ya itu yang mereka hukumkan, itu yang mereka jadikan alasan. Adapun buat kita, ya, mana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih afdal kita kerjakan. Terkadang ya kan sulit, apalagi kalau perempuan dalam keadaan haid 7 hari 10 hari misalnya. Kan biasanya itu ada rambut-rambut yang jatuh. Apalagi kalau dia itu sering rontok. Sekali sampo powai tetap rontok. Nah, ini kan otomatis kalau setiap rontok diambil sama dia dibersihkan, sulit. Pendapat Imam Nawawi, dan itu adalah pendapat terkuat dalam madhab Imam Syafi'i, mengatakan adalah hukumnya makruh. Kemudian termasuk sesuatu yang sunnah untuk kita kerjakan di dalam membersihkan badan kita, yaitu adalah natful ibti wa an yantifal ibta. Hendaklah mencabut bulu ketiak. Ya. Disunahkan untuk mencabutnya kalau bisa. Saya kira sih kalau laki-laki rata-rata mereka mampu. Ya, kalau yang perempuan, ya, kadang untuk nyabut itu kesakitan. Oh, jadi operasi. Perempuan-perempuan sekarang minta operasi wayan. Enggak usah, cabut aja. Kalau tidak mampu untuk dicabut, maka dikunduli pakai silet. Kesakitan mungkin ya, karena nyabut mungkin kesakitan, akhirnya dikunduli. Seperti yang terjadi terhadap Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Imam Syafi'i, beliau pernah berada di rumahnya, ketika itu datang sahabat beliau Imam Rabi' ataupun murid daripada Imam Syafi'i. Dan pada saat itu Imam Syafi'i adalah menggunduli bulu ketiaknya, tidak dicabut. Al-Imam Rabi', murid Imam Syafi'i, ketika melihat begitu dia diam dan tidak ngomong apa-apa. Cuman kelihatan dari muka daripada beliau, Imam Syafi'i melihat bahwa ini orang kok seakan-akan ingkar terhadap apa yang saya kerjakan. Karena memang sunnahnya untuk dicabut. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, saya ini wahai Rabi', tidaklah saya mencukur bulu ini kecuali karena saya merasa sakit kalau dicabut. Kenapa kok disunahkan untuk dicabut, tidak dicukur? Disunahkan untuk dicabut karena termasuk salah satu yang membuat bau badan adalah banyaknya bulu ketiak. Kumpul kabeh kuman-kuman niku. Kalau banyak lagi, wah, kuman-kuman ini kumpul.
musyawarah, gahwaan, regutnya di sana, ambil gelantungan, dolenan di kono kabeh. Nah, kalau dicabut itu tidak tumbuh dia. Tapi kalau digunduli tambah lebat. Kalau dicabut itu dia tidak tumbuh. Tapi kalau digunduli tambah lebat lama kelamaan. Kalau tambah lebat tambah bau. Rexona siji gak mempan. Rexona model-model Indonesia ini tidak bisa, harus barang-barang impor baru ini. Makanya tadi disunahkan untuk dicabut. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah tidak ada bulu ketiaknya. Bulu ketiaknya tidak ada. Sebagian yang lain mengatakan ada, cuman sedikit. Karena Rasulullah itu adalah baunya wangi, kalah misik. Misik itu kalah. Bahkan sebagian daripada sahabat itu keringatnya Nabi dikumpulkan sama mereka. Jadi dikumpulkan taruh botol. Kalah minyak wangi sini panggung ini kalah. Dan apa-apa dengan baunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bau wangi dari tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan bahwa karena Al-Habib Salim rahimahullah, beliau menyebutkan dulu Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah, beliau di akhir umurnya keringatnya bau wangi. Keringatnya dari bau wangi. Dan bahkan diriwayatkan di dalam Manaqib Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, beliau itu kalau duduk di dalam satu majelis, baunya beliau 3 hari tidak hilang di sana wanginya. Jadi sudah diketahui, oh ini tempatnya, oh ini lewat Habib Abdullah Al-Idrus, bau wanginya khas. Baunya adalah bau wangi. Rahimahumul jami', rahimahumul jami' insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi wa annana wastur lana al-awrati wa aminir rawati والدنا ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي السحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء الأتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. قبل يا كريم.